Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Elvinda dengan NIM 19303030610 ingin membahas mengenai poin A, yaitu konsep religiusitas. Religius berasal dari bahasa Latin yang dasar katanya yaitu religure, yang artinya mengikat, yang bermakna religi atau agama yang memiliki aturan-aturan dan harus diamalkan oleh pengikutnya. Semua itu berfungsi untuk mengikat dan menyatukan diri seseorang atau sekelompok orang dalam berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam sekitarnya. Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama dan bukan sekadar mengaku mempunyai agama. Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, akidah atau iman. Nah, dalam Islam disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah karena dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan. Dan yang kedua yaitu ibadah atau syariah. Ibadah adalah usaha untuk mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintahnya, mulai akil balik sampai meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak mengandung arti budi, pekerti, atau pribadi yang bersifat rohaniah seperti sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Nah, selanjutnya ada 5 macam dimensi keberagamaan atau 5 dimensi religiusitas. Yang pertama yaitu dimensi keyakinan atau ideologis. Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Yang kedua, dimensi praktik agama atau ritualistik. Nah, dimensi ini mencakup perilaku, pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Yang ketiga, dimensi penghayatan atau eksperiensial. Nah, dimensi ini berisi dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjek dan langsung mengenai kenyataan terakhir atau kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural. Nah, yang keempat, di sini ada dimensi pengetahuan agama atau intelektual. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus atau kitab suci dan tradisi-tradisi. Dan dimensi yang terakhir yaitu ada dimensi pengalaman dan konsekuensi. Nah, dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan, keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke harinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang religiusitas berdasarkan perspektif psikologi Islam. Sebelumnya, religiusitas adalah kedalaman dalam meyakini suatu agama atau pengetahuan tentang agama tersebut dan seberapa kuat iman seseorang. Nah, agama adalah penentu kepada segala aspek kehidupan, kemauan manusia yang tidak akan terbatas jika ia memiliki nafsu yang jahat. Contoh nafsu yang jahat adalah nafsu seperti nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mudamah. Akan tetapi begitu pun sebaliknya, jika manusia lebih cenderung mempunyai nafsu yang baik dalam kehidupannya, maka manusia akan memiliki nafsu seperti nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Nah, yang kedua selanjutnya
yaitu religiusitas dalam perspektif psikologi Islam ini membahas semua yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam buku Ilmu Jiwa Agama, Derajat mengemukakan istilah kesadaran agama atau religious consciousness dan pengalaman agama, religious experience. Nah, kesadaran agama ini merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran seseorang dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan sebagai aspek mental dan aktivitas agama. Nah, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.